Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 4 ingin menyajikan konsep dasar inflamasi atau radang. Nama kelompok kami ada Santi Herlinda, Siti Natasha, Susi Andriani, Tri Agustiani, Uci Lestari Hasibuan, Wan Rosima, Windy Andriyanti Rukmana, Yamaha Tinduru, Yorijal Ilham Jitra. Pengertian radang. Inflamasi atau radang adalah reseptor protektif setempat terhadap cedera atau kerusakan jaringan yang tujuannya menghancuri, mengurangi, atau melokalisir agen pencederaan juga jaringan yang cedera. Inflamasi merupakan respon yang menguntungkan dan sebagai pertahanan tubuh sehingga terjadinya suatu netralisasi dan pembuangan agen-agen penyerangan jaringan nukleosis sehingga terciptanya keadaan yang dibutuhkan untuk memperbaiki dan pemulihan tubuh. Inflamasi berfungsi untuk menghancurkan, mengurangi, melokalisasi agen yang merusak maupun jaringan yang sudah rusak. Tanda terjadinya inflamasi adalah adanya sebuah pembengkakan atau edema, kemerahan, panas, nyeri, dan perubahan fungsi. Bila jaringan cedera, misalnya karena terbakar, teriris, atau karena infeksi oleh kuman, maka pada jaringan tersebut akan terjadi serangkaian reaksi yang menyebabkan musnahnya agen yang membahayakan jaringan atau yang mencegah agen ini menyebar luas. Reaksi ini kemudian juga menyebabkan jaringan yang cedera diperbaiki atau diganti dengan jaringan yang baru. Nah, penyembuhan secara ideal berusaha memulihkan jaringan asalnya. Namun, bila tidak mungkin, akan terbentuk jaringan parut. Radang ada yang akut dan ada juga yang kronis. Penyebab paling umum dari peradangan itu yang pertama ada infeksi dari mikroba dalam jaringan. Yang kedua, trauma fisik. Itu karena sering disertai peradangan dalam jaringan. Kemudian yang ketiga ada cedera kimia, radiasi, mekanik atau thermal yang berlangsung merangsang jaringan. Reaksi imun itu yang keempat, menimbulkan respon hipersensitivitas dalam jaringan. Jadi, pada radang akut, reaksi awalnya terjadi pada keadaan cedera atau refleks natural yang berakibat vasokonstruksi untuk mengurangi aliran darah atau untuk mengurangi peredaran darah yang kemudian disusul dengan dilatasi arteriol dan venula agar lebih banyak cairan dapat. Tanda-tanda makroskopik radang. Semua jenis radang memiliki kelima tanda utama radang, yang kita kenal dengan istilah tanda-tanda makroskopik dari radang sebagai berikut. Yang pertama, rubor. Rubor atau kemerahan merupakan hal pertama yang terlihat di daerah yang mengalami peradangan. Saat reaksi peradangan timbul, terjadi pelebaran arteriola yang mensuplai darah ke daerah peradangan. 2. Kalor. Kalor atau panas terjadi bersamaan dengan kemerahan dari reaksi peradangan yang hanya terjadi pada permukaan tubuh, yang dalam keadaan normal lebih dingin dari 30 derajat Celcius, yaitu suhu di dalam tubuh. 3. Dolor. Dolor atau rasa sakit dari reaksi peradangan dapat dihasilkan dengan berbagai cara. Perubahan pH lokal atau konsentrasi lokal ion-ion tertentu dapat merangsang ujung-ujung saraf. Selanjutnya, tumor. Pembengkakan sebagian disebabkan hiperemi dan sebagian besar ditimbulkan oleh pengiriman cairan dan sel-sel dari sirkulasi darah ke jaringan-jaringan interstitial. Selanjutnya, functiolaesa atau gangguan fungsi. Gejala yang terjadi diakibatkan oleh
vasodilatasi, aksudasi, dan iritasi dari ujung-ujung saraf. C. Reaksi sel pada radang. Pada peradangan, terjadi bermacam-macam reaksi sel, antara lain kemotaksis, pergerakan leukosit, sesudah beremigrasi, merupakan gerakan bertujuan diakibatkan oleh adanya sinyal gerakan yang diakibatkan oleh signal kimia. Fenomena ini disebut kemotaksis. Satu mediator peradangan terdiri dari A. Sejenis protein vasoaktif, yaitu histamin yang mampu menghasilkan efek vasodilatasi dan peningkatan permeabilitas vaskuler. Histamin tersimpan dalam granula sel jaringan penyambung atau sel Match, juga dalam sel basofil dan trombosit. B. Substansi yang dihasilkan oleh sistem enzim plasma. Yang terpenting adalah faktor Hegeman atau faktor yang ada dalam plasma dalam bentuk tidak aktif yang dapat diaktifkan oleh berbagai cedera. C. Metabolisme asam arakhidonat berasal dari fosfolipid membrani sel ketika fosfolipid diaktifkan oleh cedera atau oleh mediator lain. D. Berbagai macam produk sel seperti leukosit, eritrosit, dan trombosit. 2. Cedera radang ditimbulkan oleh berbagai jenis agens. Ini menunjukkan proses yang mempunyai pokok-pokok yang sama, yaitu A. Terjadinya cedera jaringan berupa kemunduran atau degenerasi. B. Terjadi pelebaran kapiler yang disertai cedera dinding kapiler. C. Terkumpulnya cairan plasma, sel darah, dan sel jaringan pada tempat radang yang disertai oleh proliferasi. D. Terjadi proses fagositosis. E. Terjadi perubahan-perubahan imunologi. 3. Sering agens tertentu. Ciri-ciri khas seperti A. Nekrosis yang terjadi pada tuberkulosis. B. Proliferasi sel yang terjadi pada tuberkulosis. C. Cairan pada radang. D. Pada binatang-binatang primitif atau yang tidak berpembuluh darah, radang tampak sebagai reaksi daripada sel, misalnya pada serangga. E. Pembuluh darah berperan penting pada proses radang. Peran pembuluh darah. Dalam keadaan normal, tekanan hidrostatik pada ujung arteri dari kapiler lebih besar daripada tekanan osmotil dalam jaringan, sedangkan tekanan hidrostatik pada ujung venosa dari kapiler rendah, sehingga plasma jaringan mengalir kembali ke dalam tubuh. Baiklah teman-teman, berikutnya yaitu D. Bentuk peradangan. Bentuk radang yang terjadi bergantung kepada berbagai faktor, yaitu etiologi radang dan jaringan tempat terjadinya radang. Misalnya, interaksi virus pada kulit akan menyebabkan terjadinya gelembung-gelembung yang berisi eksudat radang. Infeksi kulit dengan stafilokok akan menyebabkan terjadinya abses, yaitu bisul. Gambaran mikroskopis daripada radang ditentukan terutama oleh banyaknya serta jenis eksudat, proliferasi sel, dan nukleosis jaringan yang terjadi. Pada keadaan radang, cairan jaringan mengandung banyak larutan protein sehingga tekanan osmotiknya tinggi. Hal ini menyebabkan plasma tidak dapat mengalir kembali ke dalam pembuluh darah, dengan akibat pembuluh menjadi kekurangan plasma sehingga butir-butir darah berhenti mengalir, yaitu terjadi stasis. Sedangkan plasma berkumpul di jaringan sehingga terjadi pembengkakan. Oke, kita masuk pada sifat-sifat eksudat adalah yang pertama,
mengandung lebih banyak protein daripada cairan jaringan normal. Yang kedua, mempunyai berat jenis yang lebih tinggi. Yang ketiga, dapat membeku. Baiklah, yang berikutnya yaitu faktor-faktor yang pengaruhi peradangan. Di sini terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi peradangan. Antara lain yang pertama, susunan saraf yang akan mempengaruhi sirkulasi. Yang kedua, lokasi jaringan yang terkena. Yang ketiga, obat-obat tertentu dalam dosis yang cukup tinggi mampu menghalangi aspek esensial respon radang. Yang keempat, keadaan gizi penderita. Jika penderita kekurangan gizi, luka tidak akan menyembuh secara sempurna begitu saja. Dan yang kelima, adanya benda asing atau jaringan nekrotik dalam luka akan menghambat penyembuhan luka, dikarenakan adanya infeksi luka serta imobilitas yang tidak sempurna. Nah, pada poin terakhir dalam peradangan ini kami membahas yaitu akibat reaksi peradangan. Akibat reaksi radang maka akan terjadi berbagai eksudat. Nah, perlu kita ketahui sebelumnya eksudat itu adalah sebuah cairan dan sel yang keluar dari kapiler dan masuk ke dalam jaringan pada waktu radang. Dan ada 3 macam eksudat, yaitu eksudat bening atau fibrinosa, eksudat hemoragik, dan eksudat purulen. Kemudian juga kita harus mengetahui yaitu abses adalah rongga yang berisi nenah atau sisa-sisa jaringan yang telah cair dan sisa-sisa leukosit yang musnah. Kemudian yang ketiga itu kita harus ketahui ulcus, yaitu adalah hilangnya jaringan karena nekrosis yang dapat disebabkan oleh toksin atau penyumbatan kapiler akibat radang. Yang keempat, kita harus mengetahui tentang Felgemon adalah radang jaringan yang disertai banyak leukosit dan terjadi pada jaringan yang luas dengan batas yang tidak tegas. Yang terakhir, kita harus mengetahui tentang supurasi atau pernanan.